Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Putri, NPM 201055201116, berasal dari kelas 4C. Saya akan menjawab pertanyaan soal UAS hardware, yaitu yang pertama, dalam sejarah bahwa komputer awalnya dikendalikan oleh kumpulan relay dan tabung hampa udara. Bagaimana cara kerja komputer pada generasi tersebut? Itu sejarah komputer yang dikendalikan oleh kumpulan relay dan tabung hampa udara terjadi pada generasi pertama. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputasinya sangat lambat. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Adapun kegunaan tabung tersebut pada saat itu sebagai penguat sinyal. Yang kedua, soal nomor 2, terangkan cara merawat komputer baik dari sisi hardware maupun software agar komputer tersebut terus-menerus mampu bekerja dengan maksimal. Yaitu yang pertama, perhatikan aliran udara di PC. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak dan driver. Yang ketiga, hindari menggunakan PC saat hujan. Yang keempat, ganti prosesor thermal paste dan VGA secara berkala. Yang kelima, membersihkan debu yang menempel pada komponen PC. Soal nomor 3, seberapa banyak penyebab yang bisa saudara berikan dari panas suhu di dalam casing komputer? Sebutkan dan berikan alasan. Yaitu penyebabnya, yang pertama, lokasi peletakan komputernya yang buruk. Hindari komputer terpapar sinar matahari secara langsung. Yang kedua, ventilasinya buruk. Ventilasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab utama panas yang berlebihan. Sebagai besar, casing komputer memiliki ventilasi yang memungkinkan udara masuk dan keluar dari casing. Jika ventilasi komputernya tertutup karena lokasi komputer yang terpapar matahari dan debu, aliran udaranya kritis. Ini dihentikan dan udara panas akan menumpuk di dalam casing tersebut. Lalu, pendingin tidak berfungsi atau tidak memadai. Jika sistem pendingin komputer tidak berfungsi dengan baik atau tidak cukup untuk kebutuhan pendingin, sistem tidak dapat mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer dengan benar dan kemungkinan perlu diservis atau diganti. Yang keempat, setelah dilakukan instalasi sistem operasi yang baru, ternyata gambar berikut tulisannya pecah-pecah, wifi-nya juga mati, tidak bisa disambungkan. Bagaimana cara mengatasinya? Setelah proses instalasi sistem operasi dilanjutkan dengan proses instalasi driver VGA. Lalu jika wifi-nya tidak menyala, silahkan lanjutkan instalasi driver Wi-Fi-nya. Jika belum ada internet, yang harus kita lakukan mendownload dari HP ataupun pakai laptop satu lagi. Dan selanjutnya lanjutkan install driver Wi-Fi-nya. Soal kelima,
Berikan 3 contoh kerusakan komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang pertama, layarnya yang biru. Kasus ini ketika Microsoft Windows-nya tiba-tiba berhenti. Umumnya kasus ini menunjukkan sebuah permasalahan serius yang ada di laptop. Entah itu datang dari hardware-nya atau software-nya. Umumnya akan ada kode-kode error untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Cara mengatasinya yang paling mudah adalah untuk merestartnya, tapi akan lebih baik menulis ulang kode-kode tersebut dan cari di Google. Yang kedua, missing DLL file atau DLL error. Kasus ini di mana komputer memiliki data yang korup. Kasus ini membuat kita tidak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu. Namun terdapat juga aplikasi yang tetap bisa dijalankan walaupun tertulis adanya DLL yang hilang. Cara mengatasinya, cara terbaiknya yaitu dengan menggunakan fitur System File Checker. Dengan men-scan lewat System File Checker, kita akan mengetahui apa yang hilang serta akan diperbaiki oleh fitur tersebut. Yang ketiga, aplikasi berjalan lambat. Ada banyak yang mempengaruhi masalah ini, yaitu tetapi masalah ini paling umum dikarenakan komputer yang tidak kuat untuk mengolah kekuatan memori. Hal ini bisa dikarenakan RAM-nya yang kecil atau hard drive yang penuh, ataupun aplikasinya yang berat seperti Google Chrome. Cara mengatasinya, ketahui dulu apa penyebab masalahnya. Apa itu karena masalah RAM atau lainnya. Jika masalah RAM, maka kita perlu mencari RAM tambahan atau yang lebih baik. Jika itu masalah aplikasi yang berat, kita bisa membuka Windows Task Manager dan menekan Ctrl, Alt, dan Delete. Ya, jika cek tabulasi proses, lalu matikan aplikasi yang sekiranya terlalu berat dan nggak diperlukan. Klik kanan aplikasi tersebut dan pilih End Process. Sekian ujian hardware saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.